Aku pikir bahwa musik itu memang harus dicintai, bukan hanya sekedar kita main dapat uang, bukan hanya sekedar dapat popularitas. Kalau kita nggak mencintai, kita jalani, tapi ya namanya juga kayak membohongi diri gitu ya. Halo, selamat malam Sobat Komsos, ketemu lagi di Ngobras barengan sama saya Natali. Dan kira-kira malam hari ini siapa ya bintang tamu kita? Yang jelas cluenya adalah salah seorang gitaris dari salah satu band nasional yang cukup terkenal. Siapa kira-kira? Yeay, Mas Cornel. Halo, selamat malam Mas Cornel. Selamat malam Mbak Natali. Sehat ya? Apa kabar nih Mas? Baik, sehat. Sehat Yang paling selalu. penting itu Mbak, sehat. Baik kadang relatif ya. Iya, tapi ini ngeliat Mas Cornel nggak bawa gitar rasanya agak aneh ya? Ya kan tadi perjanjiannya perjanjian. ngobrol. Oke, Mas Cornel. Lagi sibuk apa nih sekarang ini Mas? Sibuk mencari kesibukan yang jelas, biar nggak stres. Ya, stres. Otak selalu bekerja, berpikir, berkreativitas, mencari kegiatan apapun. Yang jelas di rumah. Yang di rumah terus. Tetap di rumah karena memang juga situasi dan keadaan lagi pandemi gini ya, Ya, Mas ya. iya, Mbak. Jadi mau kemana-mana pun juga semua serba dibatasin. Itu ngaruh juga ya Mas ya. Ya. Oke, tapi memang di rumah kayaknya fasilitas ada semua ya Mas ya. Ya, kebetulan kalau kecil-kecilan adalah kalau untuk produksi saya juga sama istri punya program untuk di medsos, Oh di ya? YouTube. Apa tuh Mas namanya Mas? Saya sama istri punya duet gitar. Mm-mm. Kita bikin duet gitar, namanya CNC gitar. CNC gitar. Oh, yang kayak di topi ya. Ini versi kebetulan lagi dipakai. Nah, Sobat-Kompas mungkin juga bisa cek Instagramnya ya Mas ya, Iya. ada ya. CNC gitar ya. CNC gitar. Oke. Lanjut lagi kalau jadi kebanyakan di pandemi ini saya lebih banyak karena hidupnya dari dulu di musik, berkreativitas, mulai bikin konten untuk YouTube, untuk IG, untuk terakhir juga saya bikin album untuk teman-teman kita, ada komunitas Indonesia Fingerstyle Gitar Community. Ya semacam itulah, pokoknya di rumah terus ngapain Tetap gitu. produktif ya meskipun di rumah terus. Oke, buat Sobat Komsos yang mungkin penasaran ya, atau mungkin juga sudah ada yang tahu. Jadi Mas Cornel ini adalah personel dari band Leto ya, Katanya gitu. katanya gitu. Itu gimana ceritanya Mas? Di awal kok bisa akhirnya gabung bareng sama Leto tuh gimana tuh? Jadi dulu saya punya band. Ya, Tahun 2004, 2003, 2004 punya band, terus rekaman di studinya teman-teman Leto, Leto. di Kadipiro sana. Iya. Kali tahu mestinya kan. rumah. Rekaman di sana, terus mereka belum rilis, belum launching. Sering ngobrol akhirnya sama anak-anak Leto. Terus pas launching udah saya diajak, ayo bantuin kita lah. Tuh jadi edisional. Oh, Awalnya edisional jadi- dulu awalnya. Dari situ udah ikut terus sampai akhirnya sampai sekarang lah. Itu bareng terus. Dari tahun berapa tadi Mas? 2005. 2005. Wah, 2005. lumayan juga ya. Ini Leto baru ngeluarin apa tuh, single atau album Mas? Single ya. Nemenin yang jomblo-jomblo. Nemenin jomblo biar juga. sama. Apa tuh Mas? Boleh Mas dibilang, boleh ya sekalian promo. Judulnya Fatwa Hati. Fatwa Hati. Itu Judulnya enak Fatwa banget Hati. ya. Jadi bisa langsung didengerin. Nah, buat Sobat Komsos juga yang pengen nanya-nanya seputaran tentang Mas Cornel, itu bisa langsung komen aja ya. Bisa komen di bawah sini atau mungkin komen di Instagram kita atau Facebook kita juga bisa ya. Oke Mas Cornel ini kan terkenal sebagai gitaris nih. Nah, kenapa milih gitar gitu? Kenapa nggak instrumen yang lain gitu? Ada apa dengan gitar ini? Kalau dari ceritanya kayaknya lingkungan keluargaku memang bapak juga organis di gereja di Cilacap Oh. sana, di paroki Paroki mana Mas kalau boleh tahu? Santo Yosef Santo Yosef. Cilacap. Oh, Cilacap ya. Oh, Tapi oke, yang oke. kecamatannya. Oke. Tapi juga udah paroki. Terus dari kecil udah terkondisikan pentas kalau ada acara gereja, acara kampung, acara apa, lomba-lomba di sekolah juga sering diikuti. Bapakku waktu itu ya udah ada gitar, terus sore-sore itu kelas 1 SD ya. Itu lagi sering lomba nyanyi waktu itu. Terus kalau di gereja juga nyanyi sering gitu.
pengiringnya itu gitarnya ditaruh, terus aku ambil, terus ajarin aku Pak gitu. Ya udah dari situ terus berkelanjutan sampai kuliah juga di musik juga akhirnya. Dan memang fokusnya lebih ke gitar ya. Iya. Tapi bisa main alat musik lainnya. Enggak, nah itu alasannya sebenarnya itu Oh, karena gitu. yang lain nggak bisa. Bisanya cuma gitar itu aja pas-pasan. Tapi bisa nyanyi ya. Bisa tapi nggak bagus. Asik. Oh, oke. Nanti boleh ya nyanyi sedikit aja Enggak ya. dong, perjanjiannya nggak nyanyi, nggak main musik. Oke, tetap ya Mas ya. Nah, menurut Mas Cornel sendiri sebenarnya apa sih kelebihan gitar dibanding instrumen lainnya tuh? Secara teknis, kalau dibandingin piano misalnya, Iya. di piano nggak bisa bending. Kalau di gitar bisa bending, dinaikin kayak kalau orang main piano blues tuh. diangkat dikit nggak bisa, nggak ngaruh ya? Kontemporer tuh bisa aja dibakar, dipukul-pukul. Selain Terus bending apa lagi? gitar Mas? mudah dibawa kemana-mana. Oh iya, Ya benar. kan, makanya gitar sangat merakyat dibanding instrumen lain. Nggak mungkin kita bawa piano kemana-mana, gitu. Atau kontrabas, atau drum, gitu kan. Sesimpel itu sih, Mbak. Sesimpel itu ya, iya. Ada role modelnya nggak sih? Atau Kenapa? ada role model atau gitaris favorit gitu yang jadi panutan gitu? Enggak sih, sejauh ini nggak terlalu mendewakan siapa, itu semua bagus-bagus. Apapun bisa kita ambil dari teknisnya, karena spirit bermusik itu bukan hanya teknis mainnya. Menurutku ya, sejauh ini saya memantau melihat beberapa gitaris dunia mainnya jago-jago, tapi aku ngerasa spirit bermusiknya nggak bisa sampai ke kepalaku, ke pikiranku, ke jiwaku gitu loh. Ada satu gitaris tua, Tommy Emmanuel dari Australia, dia seorang fingerstyle gitaris. Mainnya kalau banyak yang main mungkin lebih jago dari dia, tapi spirit dan energi yang dia munculkan di setiap permainan gitarnya mampu memberi semangat buat hidupku gitu loh. Aku punya fase di mana malas banget megang instrumen, malas banget ngapa-ngapain, di mana ini mau ngapain sih sebenarnya gitu loh. Melihat Tommy Emmanuel tersebut, aku di umur sekian dia masih mainnya energik sekali. Aku nggak mau kalah sama yang tua gitu loh, semacam itu lah Mbak. Jadi menurut Mas Cornel sendiri, permainan Mas Cornel sekarang sudah sesuai dengan yang diharapkan Mas Cornel belum? Enggak, masih jauh Mbak. Masih jauh ya? Masih jauh. Kalau ngomongin itu gimana ya? Kondisi musisi instrumentalis, ini kita bicara koridor gitar ya, gitaris Ya, gitu ya, gitaris. bukan gitaris band, bukan gitaris apa, gitaris yang memang solo, terus dia memainkan karya-karya dari solo instrumentalnya dia. Di Indonesia kan nggak sekondusif di luar negeri, ekosistem dunia musiknya. Orang lebih mengenal lagu-lagu pop, orang lebih mengenal lagu-lagu yang ada liriknya. Tapi ketika disuguhkan dengan sebuah karya yang hanya bunyi tanpa ada lirik, orang masih butuh waktu untuk bisa menangkap apa yang dia dengar gitu loh. Nah, makanya untuk bisa terus eksis di situ memang butuh ekstra perjuangan yang ya luar biasa. Di Indonesia ada Tohpati, ada Bujana, ada Jubing Kristianto yang terus konsisten menjalani hidupnya, musik menjadi bagian hidupnya, bukan sekedar hanya profesi aja. Ya kayak gitu sih. Makanya untuk mencapai situ aku jauh. Berarti emang harus dari hati ya Mas ya? Kenapa? Harus dari hati ya? Aku pikir bahwa musik itu memang harus dicintai, bukan hanya sekedar kita main dapat uang, bukan hanya sekedar dapat popularitas. Kalau kita nggak mencintai, kita jalani, tapi ya namanya juga kayak membohongi diri gitu ya. Kita ditepuk tangani banyak orang tapi hatinya Iya saya benar-benar. Dan ini menarik sekali karena aku sering lihat postingan di Instagramnya ya, apalagi CNC Gitar itu kan istri Mas Cornel kebetulan juga seorang gitaris, itu keren banget loh. Mereka sering collab bareng ya Mas ya. Ya, Dan itu bikin gimana Mas rasanya? Memang semakin lebih lengkap ya. Ya, jadi apa yang aku lakukan dengan CNC Gitar adalah sebagian apa yang tidak bisa lakukan di industri. Di CNC aku nggak kompromi banyak hal. Kita mau bikin apa aja sesuka kita dengan kaidah musik yang udah kita lalui, kita bisa tuangkan semua gitu loh. Tapi bukan berarti di CNC sebuah pelampiasan ya, bukan. Kita tahu porsinya aja gitu. Sebenarnya tujuan CNC itu apa Mas? Dibikinnya Mas? Saling menghidupi, melengkapi, berbagi, sharing, semoga syukur-syukur bermanfaat.
Ya karena dari dulu saya udah hidup di musik, itu aja. Jadi simpelnya ya udah, lakukanlah sesuatu, itu aja sih. Oke. Nah, ini menurut Mas Cornel ada nggak sih hal yang disalahpahami awam tentang instrumen gitar gitu selama ini? Yang paling basic itu bahwa gitar nilon, teknik petikan dikatakan musik klasik. Iya. Iya. Bukan ya Mas? Bukan. Oh bukan. Kalau musik klasik udah pasti metik. Oke. Tapi yang petikan dengan teknik memetik belum tentu musik klasik. Musik klasik kan musik yang udah lewat di zamannya, dari zaman barok, romantik, renesan, ya kan, klasik sampai modern gitu loh. Musik yang udah lewat memang zamannya. Tapi musik-musik era apalagi setelah teknologi rekaman 1930-an ke sini, di mana banyak musik-musik balad, musik-musik yang sifatnya menggunakan arpeggio petikan masih terus dibuat gitu. Itu salah satu dari yang Satu dari ya. kesalahpahaman yang sering salah kaprah lah. Contoh lain misalnya gitar string, terus ada nyebutnya gitarnya itu sebenarnya steel, kawat, dari kawat. Ya, satu nilon, satu kawat. Orang nyebutnya gitar string. Padahal string sendiri kan dawai, senar gitu. Senar. Ya kayak gitu-gitu sih Mbak, paling yang sering. Oke. Nah, menurut Mas Cornel sendiri, industri musik di Indonesia sekarang ini kayak gimana, Mas? Ada umumnya ya? Umumnya. Kalau dari struktur label sekarang udah nggak bisa seperti dulu lagi. Perusahaan rekaman udah mulai beralih ke digital. Secara fisik juga udah nggak bisa, susah untuk jualan fisik, CD, kaset gitu, apalagi kaset ya. Sekarang orang dengan mudahnya download sebuah lagu dengan gratis tanpa kesadaran untuk mungkin ya membayar atau semacamnya. Apalagi di pandemi seperti ini, kegiatan acara off air, manggung, pertunjukan, dunia pertunjukan semua tiarap. Apa ya? Ya kalau boleh aku katakan di era pandemi ini memang benar-benar sangat susah untuk bisa kita mungkin sebagai musisi hanya bisa bertahan untuk tetap berkreativitas, bertahan untuk tetap hidup tanda kutip. Yang benar-benar udah hampir 1 tahun ini kan Mbak? Iya. Udah hampir setahun ya, bener. Oke Mas Cornel, memang agak sendu ya langsung. Ya arahnya ke situ sih. Oke, ini juga sudah ada yang tanya ya. Ini dari Pradana Bakti. Hai Mas Cornel. Wah ini nanyanya agak teknis nih. Saya punya ampli gitar dan sering rusak di bagian ampli powernya. Apakah bisa tone kontrolnya disambung ke ampli yang lainnya? Di Google banyak sebenarnya. Aku berharap di sini pertanyaannya nggak ada yang di Google gitu. Oke, bisa dong, bisa. Bisa Tinggal ke tempat servis amplifier, tempat elektronik, jasa elektronik ada, bisa ya. Ada lagi ini dari @gitarfreak. Lebih suka solo gitar atau mengiringi, Mas? Kalau jujur, harus jujur ya. Iya dong. Sesuai perjanjian. Susah juga ya. Solo gitar sih. Solo gitar ya, karena mungkin lebih apa Mas alasannya? Di samping kita mengesampingkan konsekuensi, resiko dan segala sesuatu, bahwa bermain solo itu lebih membutuhkan energi yang besar. Kita harus berdiri sendirian di depan audiens, membawa suasana. Ya lebih menantang aja lah, simpelnya gitu aja. Ya. Di luar teknis urusan lebih ribet, lebih susah apa segala macam, itu sebuah tantangan yang luar biasa menurutku. Jadi kalau ada seorang gitaris yang solo berani tampil di panggung dan eksis bertahun-tahun, saya sangat respect, sangat hormat, sangat salut gitu. Kalau ngeband kan kita misalnya Leto berenam, energinya dibagi 6 orang, walaupun notabene vokalis yang lebih di depan gitu. Tapi kan katakanlah kalau sambil tidur, sambil merem main gitar itu bisa. Tapi ketika sendiri, semua penonton menatap kita, seolah-olah kita pundaknya ada di sini semua. Oh, saya jadi ingat teman saya dulu ada yang buka konsernya Sung Ha Jung itu. Oh iya ya, di sini? Iya.
Tapi ini Mas, berkaitan dengan itu, emang pernah nggak sih Mas Cornel ini tampil sendiri gitu solo gitar? Pernah dong. Oh pernah ya? Pernah dong. Dari kecil. Oh dari kecil, jadi awalnya saya selalu memang tampil sendiri. sering nggak sih Mas ditanyain mungkin soundman-nya gitu, mungkin orang kan belum familiar ya dengan penampilan solo gitar gitu, mungkin sekelas Jubing pun mungkin juga ditanya ini berapa orang playernya atau kayak gitu, itu gimana Mas? Pernah Ya nggak? itu memang antara sound engineer di Indonesia memang kadang urusan teknis channel, ini berapa channel, ini berapa, oh ternyata satu orang. Iya. Itu masih sering terjadi Mbak. Tapi sebenarnya itu relatif lebih mudah secara teknis. Sebagai seorang sound engineer misalnya, oh udah satu channel, cuman tantangannya gimana sound di FOH bisa keluar dengan lebar, dengan orang detail dengerinnya gitu loh. Karena khususnya gitar akustik ini kan kalau ini bicara teknis ya, kalau direct langsung cek itu suara yang keluar kan memang beda dengan ketika ditodong gitu loh, suaranya beda. Nah, ini yang jadi tantangan sound engineer dan pemain gitar di panggung untuk bisa menaklukkan itu. Nah di Indonesia mohon maaf sound yang benar-benar untuk panggung ya, bukan indoor, bukan di dalam ruangan gitu. Untuk sound outdoor dan apapun jenis gigs yang di luar ruangan memang jarang sekali yang proper, yang aku nggak ngerti ini urusan budgeting, urusan budgeting atau hal lain, karena semakin kesini kita semakin disuguhi audio yang nggak proper, yang nggak ideal. Generasi penerus kita akan mendengarkan, oh suara gitar akustik tuh gitu ya suaranya ya. Sama aja ketika generasi sekarang dengerin musik hanya dengan handphone. Betul. Aku nggak pernah mau dengerin musik dengan handphone sebagai hanya selingan, itu nggak pernah Mbak. Berusaha ngindarin itu, nggak enak tetap dengerin musik Beda pakai ya. handphone, speaker handphone. Jadi ada semacam kegelisahan di para teman-teman audio engineer yang concern di situ bahwa gimana ke depannya bahwa kaidah bunyi-bunyian semakin berkurang ininya, estetiknya. Gitu. Ini kan aku belum pernah nonton Mas Cornel solo ya. Ini jadi selama solo itu stylenya gimana Mas? Kayak fingerstyle gitu Ya, atau? kalau yang udah di era itu aku sering solo waktu kecil ya. Ketika masuk industri kan memang tidak terkondisikan seperti itu. Selalu ngeband. Nah, 2000 setelah nikah lah aku mulai aku harus tampil lagi nih, harus sendirian lagi nih, merasa Tergugah. iya, ada sesuatu yang lama ini mati nih kayaknya aku, jangan-jangan gitu loh. Itu pun mengalami grogi gitu loh Mbak. Oh, ada di mana saat kita benar-benar nggak pernah sendiri, ketika sendiri di depan orang tuh wah, ini lama bertahun-tahun ini yang nggak aku alami gitu. Ada satu tantangan, tapi juga ada satu kepuasan di situ. Yang aku mainkan, aku berusaha mencermati masyarakat pendengar sekarang, anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang, apa sih yang lagi dengerin? Yang lagi ramai itu cover sekarang, tapi aku nggak mau terlalu masuk ke ranah cover gitu, memainkan lagu-lagu yang lagi tren, yang lagi itu. Jadi aku berusaha tarik ke belakang secara sejarah fingerstyle itu gimana, dari tokoh-tokohnya, repertoire yang dimainkan, tahun berapa muncul. Akhirnya aku memainkan karya-karya di tahun namanya finger picking di era tahun 1900-an, di mana erat kaitannya dengan musik country, bluegrass segala macam. Aku mainkan di situ. Aku mainkan jadi dalam sebuah pertunjukan aku nggak hanya main, tapi juga bisa sharing tentang sejarah. Ya. Nah, itu berarti fingerstyle itu memang udah lama ya Mas sebenarnya? kalau di dunia udah lama, udah namanya dulu finger picking. Finger picking. Terus yang bikin, sebentar, ini kita agak mikir lagi. Itu yang bikin heboh di Indonesia tuh gara-gara siapa ya Mas fingerstyle itu ya? Yang jelas Sung Ha Jung kalau boleh Sung Ha Jung dikatakan itu ya. Waktu itu dia masih anak-anak, udah mainin lagu-lagu dengan style finger picking, terus udahlah kesetrum semua di sini, ditambah terus Pak Jubing. Nah, jadi Pak Jubing menurutku salah satu pionir yang memang mengangkat derajat seorang gitaris solo. Betul. Di luar klasik ya ini konteksnya ya Iya. Mbak. Kalau klasik kan dari dulu memang Indonesia juga nggak kalah, teman-teman dosenku juara Asia, juara macam-macam banyak gitu. Tapi yang lebih populer itu fingerstyle non klasik. Pak Jubing salah satu pionir yang sampai sekarang tetap
konsisten dengan awal-awal tuh becak fantasi. Iya, becak fantasi. Bener-bener. Payung fantasi, hujan fantasi apa payung fantasi ya, Mas? Albumnya judulnya kalau nggak salah Hujan Fantasi. Hujan apa ya? Fantasi, Tapi judul ya. di lagu yang dia dikenal banyak orang, kalau nggak salah loh ini. Iya. Kalau balapan itu masih masuk, Mas? Atau Balapan beda? solo instrumen karena tekniknya juga macam-macam. Ya akhirnya bahwa pemahaman sebuah terminologi fingerstyle sejauh ini terus berkembang dan terus jadi perdebatan sebenarnya. Tapi aku nggak mau mikirin itu, udahlah yang penting main musik aja udah. Oke, ini ada lagi dari Gracia. Mas, saya sudah belajar tangga nada mayor dan minor. Terus kira-kira apa lagi yang harus saya pelajari sebagai seorang gitaris pemula? Banyak yang pengen tahu ini kayaknya, banyak yang pengen jadi gitaris. Ini panjang banget di sini, tapi gini Mbak, aku dan istri udah buat kurikulum kecil-kecilan. Oke. Kita bikinkan konten runtut dari part 1 sampai part 30 selama ini. Teman-teman buat dari anak-anak, orang tua yang pengen ngajarin anaknya gitar, belajar musik, khususnya gitar, dari nol. Benar-benar dari nol, belum mengerti ini apa, bagian gitar itu apa. Sampai part 30. Jadi buat yang nanya silakan tonton, bukan iklan ini. Silakan tonton di channel YouTube-nya CNC Gitar, ada CNC Gitar School namanya. CNC Guitar School ya, itu YouTube-nya ya, Mas Ya, di YouTube. Oke. Ada playlist itu dari part 1 sampai part 30 udah kita bikinin menarik runtut. sekali. Lengkap ya. Ya. Tapi nerima ini nggak sih, Mas? Misalnya ada yang pengen privat gitu? Memang istri tapi memang bisa kalau ya? aku nggak bisa ngajar Mbak, Oke. nggak sabaran. Jadi gampang emosi. Ya pokoknya nanti cek aja ke YouTube-nya CNC Gitar ya. Di situ ada informasi lengkapnya. Oke, ada lagi. Ini apa nih? Oh, dari @chop. Sebagai gitaris, genre musik apa yang dianggap susah untuk diulik dan genre musik apa yang paling disuka Mas Cornel? Genre yang paling susah kalau kita ikut-ikutan bergenre-genre. Lagi senja. Senja itu apa sih, Mas? Sebenarnya Nggak kayak ngerti indie ya. apa itu tuh, aliran senja. Senja patah hati. Genre nggak pernah Mbak mengkotak-kotakan diri untuk harus ini harus itu. Suka mainkan, udahlah itu. Berarti sama ini belum pernah mengalami kesulitan. Misalnya suatu saat aku nggak tahu nih, mungkin nggak ya Leto gitu misalnya diminta bawain lagu K-pop dong. Nggak masalah, kita juga terakhir single Kangen Desa dangdutan. Iya juga Iya ya. kan? Tapi kan itu Keroncongan, masih dangdut, nyanyi familiar. Jawa, joget-joget di atas panggung kayak K-pop. Beneran ada itu dokumentasinya di Malioboro. Kita kayak orang gila, biarin emang kita gila dari dulu. Tanpa memainkan instrumen. Kita Oke. megang mic semua kayak boyband. Udah mau ngapain kalau dibilang ini K-pop apa Jogja pop ini? Jadi so far selama ini belum ada ya, sulit itu masih bisa Ukurannya dipelajari. bukan sulit atau enggak, menurutku ikhlas enggak sebenarnya. Itu dia, mau apa enggaknya itu ya. Sulit bisa tapi enggak ikhlas ya sama aja. Tapi ada genre favorit yang nggak ada nih Aku kayaknya. sendiri Ha-ha, enggak ada. nggak ada. Enggak ada. Dangdut aku pelajari walaupun enggak mendalam, sampai progresif rock aku pelajari. Jazz yang memang menurutku ada. Blues aku kurang suka karena merasa aku orang Jawa, bukan orang negro, bukan orang bule. Jadi kalau main blues tuh medok. Sama aja kayak ngomong kita sok Jakarta lu gue itu enggak pantas rasanya, tapi tetap aku mainin. Cuman ngerasa nggak pede aja. Gregorian? Gregorian terakhir itu kelas 6 SD. Saya sering solo kur di gereja. Itu terakhir ke gereja bukan ya? Bukan, terakhir gereja pas nikah. Wah, enggak. Jadi pernah ya, tetap pernah nyicipin ya? Iya, aku termasuk aktif, Mbak. Gaya Wah, banget. sih. Di gereja itu aku mudika. Oh, itu ya. Kakakku ketua mudika. Aku Miss Dinar, aku ikut. Cuman ya itu, karena lingkungan mungkin ya. Dari kecil aku biasa berada dalam lingkungan berbeda agama. Teman-teman pada ngaji, aku ikut ngaji. Alibata, Ikro, apa, aku ikut sebagai bentuk sosial. Waktu kecil logika kita belum jalan, apalagi urusan religiusitas, spiritualitas kita nggak ngerti. Pokoknya berteman, ikut tanpa berpengaruh iman masing-masing. Itu aja sih. Seru-seru, menarik ya Mas ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Aku masih selalu dalam lingkaran. Ini boleh ya kita sebut ya. Jadi silakan. Mas Cornel ini juga termasuk salah seorang gitaris non Muslim ya yang sempat ikut mengiringi Kiai Kanjeng ya. Kalau ngiringin boleh dikatakan iya, boleh enggak, karena
kita satu keluarga ya. Kalau Mbak Natali adiknya non Katolik, terus tiba-tiba di rumah sedang melakukan ibadah, ngapain harus keluar rumah, ngapain harus menjauh, gitu kan. Gimana Mas, ada pengalaman menarik gak selama bermain bareng mereka tuh? Menarik, kita nggak pernah diisukan dan di tanda kutip garis bawahi bahwa aku Katolik paling ya kalau lagi guyon aja, nggak ada yang khusus, ya semua asik Mbak. Tapi mereka tahu ya perbedaan itu, tapi tetap udah tahu ya. Aku justru heran sekarang orang makin itu jadi sebuah hal yang perlu dijadi exposure, di spotlight ya. Gitu. Padahal dari dulu aku udah menjalani kehidupan seperti itu dan dari santai-santai kecil. aja ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Lagian kenapa aneh? Betul. Ini yang ya memang benar kalau ada yang bilang katanya musik itu mempersatukan apapun. Itu benar ya Mas ya? Ya, dengan musik, kalau di musik saya menempatkan musik sebagai bentuk bahasa komunikasi dengan orang aja. Kebetulan teman-teman Leto sama suka-suka musik, ya udah satu bahasa kita bareng bisa saling komunikasi. Perkara personalnya aku benci dia karena apa itu udah urusan beda lagi. Udah jadi manusianya udah beda lagi. Tapi ini pertanyaan cheesy sebenarnya, tapi harus aku tanyakan. Lebih apa ya? Lebih nyaman main gitar akustik atau listrik sekarang, Mas? Karena itu kan kebiasaan ya biasanya ya. Akustik, Mbak. Akustik tetap ya. Lebih nyaman, iya akustik. Tapi ini kan aku awam nih, Mas. Fingerstyle tuh bisa nggak sih pakai gitar elektrik? Bisa, Bang. Oh, tetap bisa. Tetap bisa. Dan banyak gitaris fingerstyle yang pakai elektrik. Pakai ukulele, gitar lele? Apapun sebenarnya fingerstyle perkembangan dari era klasik yang udah terjadi di era modern ini sama aja tekniknya, menggunakan teknik yang digunakan di gitar klasik memetik. Intinya menggunakan apa yang ada di tangan kita. Modern sekarang ada yang digebuk-gebuk pakai perkusif gitar. itu yang suka digebuk-gebuk perkusif gitar. Iya. Menarik ya. Oke, lanjut lagi, ini ada dari Dinda. Apakah ada ritual khusus sebelum bermain gitar? Kalau mau perform, terutama saya sama istri, kalau di CNC harus pemanasan, itu pasti. Harus pemanasan. Pemanasannya kayak apa sih, Mas? Fingering, penjarian, senam jari, melemaskan otot-otot kita, kalau recalling lagi memori-memori yang udah dilatih, itu aja sih. Enggak yang harus kayak pas perform, enggak. Sama Leto malah enggak ya? Relatif lebih mudah soalnya. Bukan berarti musiknya Leto mudah gitu. Bukan. Secara teknis main gitar di Leto relatif lebih mudah. Iya, karena ya itu tadi, satu lagu dibagi jadi 6 orang. Ya. Semua punya tugasnya masing-masing. Sedangkan kalau di fingerstyle, idiom band kadang kita pindahin kita adopsi ke gitar. Ada yang main perkusinya, ada yang main stringnya, ada yang main bassnya, macam-macam. Ada vokalnya kita jadiin melodi. Iya. Nah itu sebenarnya semua lagu tuh bisa dibikin style fingerstyle nggak sih Mas? Bisa ya? Itu sebenarnya kalau yang terjadi sekarang, anak-anak sekarang mereka pahami bahwa fingerstyle itu memainkan lagu yang lagi tren dimainkan ke versi gitar. Melodinya, bassnya, drumnya gitu loh. Tapi sebenarnya nggak sesempit itu fingerstyle. Sangat luas. Bahkan gitaris fingerstyle yang udah mencapai punya album komposisi sendiri, dia udah mengembangkan teknik-teknik yang bukan hanya sekedar teknik, maksudku dia lebih ke musikalnya, lebih eksplorasi ke gimana musik itu sih. Gitu. Bukan hanya, ya karena emang bunyinya kaya banget gitu loh, maksudnya semua keambil partnya ya, padahal yang main satu orang. Makanya gitaris fingerstyle serakah, kabeh dipek dhewe. Iya. Sama kayak keyboard tunggal. Oke, berarti tadi memang ada ya fingering dan macam-macam, ada ritual kalau main sama istri ya. Oke. Ada lagi, ini dari adminnya Funlit garis lucu nih Mas, Bruder ini. Sebagai gitaris hebat dan berbakat, apa yang Mas Cornel lakukan saat mendengarkan seorang pengamen? Ini misalnya Mas Cornel ketemu pengamen ya, dia main gitar dengan permainan yang fals. Dia ngasih pilihan, Bruder. Satu, pura-pura nggak dengar, garuk-garuk kuping, nyuruh pengamen itu pergi, atau mau ngajarin pengamen itu cara bermain yang benar, atau mungkin kayak gimana? Bebas. Gitaris hebatnya itu tolong di cancel. Gitaris hebat loh Mas ini. Lebih cenderung aku diemin, cuek lah, maksudnya ya gitulah. Beda, lagi-lagi bukan bandingin luar negeri dengan Indonesia. Di luar negeri orang mau ngamen harus punya sertifikasi untuk jadi pengamen di
jalanan, di manapun, di suatu tempat. Di Indonesia ini yang belum terjadi. Siapapun bisa ngamen. Akhirnya standarisasi musik yang dimainkan kadang ya boleh katakan nggak enak didengar, fales, nyanyinya ke sana ke sini, chordnya di mana, nyanyinya kemana dan segala macam. Jadi apa yang aku lihat bertahun-tahun, aku juga dulu ngamen, Mbak. Ngamen yang benar-benar maksudnya sampai sekarang ngamen. Ngamen yang Literally ngamen ya? sampai ke Janti gitu. Sengaja aku itu. Tapi aku serius. Kalau ngamen nyanyi beneran sampai selesai. Kalau orang ngasih uang juga tetap lagu belum selesai tetap kita nyanyikan. Selesaikan ya. Nah, attitude semacam itu dan standarisasi semacam itu yang kadang ya mau nyalain siapa coba? Kalau lihat anak-anak misalnya ngamen dengan ukulele, dengan gitar kencrung. Beberapa ada yang bagus, beberapa ada yang ngawur. Ya mau gimana coba? Jadi aku hanya ya udah. Sementara ini ya nggak bisa ngambil tindakan apa-apa. Oke. Apa nih mimpi Mas Cornel di tahun 2021 nih? Mimpi? Iya, mimpi atau mungkin ada sesuatu yang pengen dikejar atau direalisasikan di tahun ini? Nggak ada. Nggak pernah muluk-muluk. Paling minim aku terus diberi pikiran yang sehat agar terus bisa berkreativitas, punya ide-ide, punya gagasan banyak hal agar hidup ini terus berkembang. Nggak muluk-muluk, Pak, itu aja sih, sehat. Amin. Udah. Nah Mas, terakhir nih ya, ada saran nggak atau mungkin tips yang bisa dibagikan ke Sobat Komsos untuk menjadi seorang gitaris yang serius gitu ya? Aku nggak ngomong hebat ya, ntar salah lagi. Yang paling susah itu mencintai sesuatu, mencintai pasangan kita, mencintai keluarga kita, mencintai instrumen yang kita geluti, itu paling susah menurutku. Jadi paling dasar cintai, jadilah bagian dari hidupnya, jadilah sesuatu yang maksudnya ikhlaskan dirimu untuk menjalani itu, karena anak sekarang tuh gampang silau dengan popularitas, gampang silau dengan follower, subscriber, ditonton banyak orang. Kalau itu udah dijalani, ya aku nggak menjanjikan, tapi apa yang aku alami selama ini selalu ada jalan, selalu ada kemudahan, selalu ada hasil, selalu ada berkat. Itu sih. Asik, mantap ya. Oke, terima kasih banyak Mas Cornel udah nyiapin meluangkan waktunya ya untuk mampir di sini. Semoga sukses terus dengan Leto, dengan CNC Gitar dan dengan proyek-proyek lainnya. Jangan kapok di sini. Sukses selalu dan Sobat Komsos jangan lupa ya tonton terus Wabras tiap hari Sabtu pertama jam 7 malam di channel YouTube Komsos Keuskupan Agung Semarang. Saya Natali. Saya Cornel. Pamit dulu, selamat malam dan salam Komsos.